Halo, selamat datang di podcast Kelas Kosong. Di sini saya, Arlisa, akan menemani teman-teman semuanya untuk mengulik lebih jauh nih bintang tamu kita yang kali ini, yang kita datangin kali ini yaitu Kak Revina. Kita akan mengulik lebih jauh tentang perjalanan Kak Revina bisa terjun di dunia lari hingga menjuarai juara 2 lari 100 kali 4 meter PON 2024. Tak kenal maka tak sayang, mari kita perkenalan dulu dengan Kak Revina. Halo Kak Revina. Halo Kak Lisa. Oke, bisa dijelasin dulu Kak Revina asal pergimana ke Ya, teman-teman? saya Revina Irianti Udam dari Prodi Ilmu Hukum semester 8. Oke, selanjutnya langsung saja ya Kak Revina ke pertanyaannya. Yang pertama itu, apa yang melatar belakangi Kak Revina bisa terjun di bidang olahraga khususnya lari? Oke, jadi awal mula saya ikut atletik itu usia 10 tahun. Waktu itu saya masih SD. Eh, Kenapa saya waktu itu bisa dipilih untuk ikut lomba lari itu, kalau nggak salah, orang itu kan kalau ngelihat orang yang tinggi itu kan mikirnya, oh anak ini langkahnya panjang. Kalau diikutkan lomba lari ini akan cepet kayak gitu ya. Kebetulan waktu itu di SD saya cukup tinggi. Ya akhirnya saya diikutin sama guru olahraga saya. Waktu itu eventnya seleksi untuk O2SN dari tingkat kelurahan dulu. Sorry Kak Revina, saya potong. Bisa dijelasin ke teman-teman juga nih, barangkali ada yang belum tahu O2SN itu apa. Nah, ya, O2SN itu singkatan dari Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Jadi diikutin sama pesertanya itu anak-anak sekolah. Ada O2SN SD, ada O2SN SMP, ada O2SN SMA. Ya. Kalau di olahraga O2SN, kalau untuk akademik OSN. Seperti itu. Kemudian saya lanjut lagi dari seleksi kelurahan tadi, saya nomor 1. Kemudian lanjut untuk mewakili kelurahan itu di tingkat kecamatan. Waktu itu di tingkat kecamatan saya dapat nomor 2. Dari tingkat kecamatan itu yang juara 1, 2, 3 ditarik sama PASI. PASI itu induknya atletik. Kalau di sepak bola kan PSSI, kalau di kami atletik itu PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Jadi yang juara 1, 2, 3 tadi ditarik oleh PASI Kota Blitar. Sejak itulah kita jadi sering latihan sana. Itu awal mulanya ikut atletik. Bisa jelasin nggak sih Kak, awal mula tertarik di dunia lari, khususnya kakaknya ini kan saya lihat-lihat di berita ini itu ya, fokusnya di lari sprinter. Ya, betul. Nah itu bisa dijelasin awal mula bisa tertarik di Kenapa lari khususnya, betul, apalagi khususnya sprinter. Apa karena potensi kah atau memang saya lebih suka lari sprinter atau apa, bisa dijelasin ke teman-teman mungkin? Ada 2 pertanyaan ini ya berarti, kenapa memilih untuk menekuni dan kenapa di nomor ini. Kenapa memilih menekuni? Sebenarnya awal banget waktu itu sukanya tuh bukan karena pengen jadi atlet, itu enggak, karena waktu itu kan masih SD ya. Yang ada di pikiran saya tuh waktu itu, saya punya teman baru, gitu aja, simple itu. Nambah relasi ya. Iya bener, anak SD kan, apa yang dipikirin. Tiap sore ada kegiatan baru, ketemu teman-teman baru, akhirnya sampai hari ini tujuannya sudah beda sih kalau sekarang ya. Cuma waktu itu suka aja punya teman-teman baru. Kemudian orang tua mendukung, mensupport sampai di 2014 itu saya SMP kelas 2 sama orang tua saya dipindahkan ke Malang. Untuk menekuni olahraga ini. Nah, dari situ tujuannya sudah beda. Kenapa Kak kok dipindah di Malang tuh? Emang kenapa ada perbedaan? Betul. Karena waktu itu mungkin ya dari orang tua saya melihatnya di Jawa Timur itu PASI Kota Malang yang lagi paling bagus. Iya, yang lagi bagus. Waktu itu PASI Kota Malang, kebetulan juga punya temen sama dari Blitar juga, dulu juga satu tempat latihan di Blitar.
teman saya ini memilih untuk pindah Malang. Akhirnya karena orang tua saya ngelihat senior saya ini, teman saya ini berkembang, akhirnya saya diikutkan juga. Ya, mengikuti jejaknya senior saya ini, saya dipindahkan ke Malang. Terus kenapa memilih nomor ini? Sebenarnya kalau pemilihan nomor itu dari pelatih ya Mbak Alisa. Dari pelatih, dilihat dari latihan itu kan pelatih tahu ya, oh anak ini cocoknya di nomor ini, oh anak ini cocoknya nomor lari atau lompat kayak gitu. Jadi bukan saya yang memilih, tapi pelatih sepenuhnya saya. Pelatih melihat potensi Kak Revina tuh di khususnya di lari sprinter. Tapi dulu itu sprinter saya di 400 meter. Di 400 meter saya menekuni 100 meter ini baru di 2022. 3 tahun yang lalu ya Kak ya? Iya benar. Sebelumnya saya 400 meter. 400 meter. Lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu apakah ada pengalaman atau momen tertentu Kak yang membekas di Kak Revina selama perjalanan ini? Kayaknya semua membekas ya. Tiap kegiatan, tiap perlombaan tuh pasti ada yang menarik, ada yang membekas. Semua punya cerita berkesan ya, semuanya pasti berkesan ya. Tapi bisa diceritain mungkin salah satu perlombaan yang paling berkesan buat Kak Revina, apa yang bisa di-share ke teman-teman? Mungkin PON kemarin ya, PON 2024 kemarin, karena bagi saya itu event tertinggi yang pernah saya ikuti sampai hari ini. Saya belajar banyak banget mulai dari persiapan sampai perlombaan. Banyak banget yang bisa saya pelajari dari PON kemarin, tentang kerja keras, disiplin, tanggung jawab, kebersamaan, jiwa korsa seperti itu, daya juang yang tinggi sekali pastinya ya, soalnya kan pesaingnya tuh dari satu Indonesia Kak Revina ya. Iya, tuntutan dari berbagai pihak itu yang harus dikelola jadi lecutan, jadi semangat. Itu sih yang membekas sampai hari ini. Nah, dari olahraga kemarin yang PON ini, apakah ada hal yang bisa memotivasi Kak Revina untuk ikut perlombaan yang lebih tinggi lagi tingkatnya? Pasti ada. Karena menurut saya kemarin itu tingkat yang paling tinggi ya. Saya ngerasain euforianya itu berbeda dari event-event yang lain. Saya di tiap tahun ikut kejuaraan nasional, sama kan kayak PON ini nasional tingkatannya, tapi euforianya tuh beda banget sama kejuaraan nasional lainnya. Jadi saya mulai kepo nih, kalau PON aja kayak gini, gimana event-event yang lebih tinggi lain ya? Mungkin harapan internasional. Harapan untuk bisa ikut yang lebih tinggi kayak SEA Games dan sebagainya itu pasti ada. Nah, tapi usahanya ini masih saya usahakan, ya doanya saja. Pastinya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses latihan Kak Revina dalam mempersiapkan lomba ini, khususnya di lari sprinter? Di PON kemarin boleh dijelasin persiapannya apa aja? Kebetulan kan persiapan PON ini saya dari 2020, saya lupa antara 2022 atau 2023. Itu sudah mulai pemusatan latihan. Kebetulan kan Jawa Timur untuk mempersiapkan PON ini TC-nya, persiapannya itu terbilang panjang beberapa tahun sebelum kejuaraan. Saya lupa itu antara 2022 atau 2023, cuma kita sudah dipersiapkan, di TC-kan di Surabaya sini waktu itu saya di lapangan KONI, asrama KONI dan lapangan KONI, sampai kejuaraannya dilombakan. Untuk bentuk persiapannya tersendiri itu seperti apa aja sih Kak? Mungkin harus latihan setiap hari kah atau apa, mungkin lari pagi tiap hari atau sehari 2 kali? Nah itu boleh dijelasin ke teman-teman Kak, bentuk persiapannya apa aja? Kalau persiapan sih ya sama aja sih ya, sama event-event yang lain. Cuma mungkin ini tanggung jawabnya lebih besar, tuntutannya lebih besar. Kalau biasanya persiapan kejuaraan, satu kejuaraan gitu masih ada menye-menyenya, ini sudah tidak bisa. Kalau latihan sama aja, pagi sore kita latihan ya 2 kali.
pagi sore tiap iya. hari ya? Tiap hari, pagi sore. Kemudian dari pola hidup di luar lapangan juga kita perhatikan, pola makan, pola tidur, karena itu kan satu kesatuan ya Mbak Arlisa. Iya. Pola makan dan pola tidur kan akan mempengaruhi nanti latihan kita. Gitu sih persiapannya Mbak. Jadi untuk jadwalnya itu Kak Revina itu latihannya tiap hari ya? Tiap hari, pagi betul. dan sore itu tadi, Iya, di lapangan KONI itu? Iya, di lapangan KONI. Pagi jam 6 itu kita sudah ada di lapangan, jam 6 pagi. Biasanya sampai jam setengah 9 sih kita paling siang. Nanti sore jam 4 itu kita sudah di lapangan lagi sampai jam 6. Nah, pas persiapan ini kan, apalagi Kak Revina ini sambil kuliah ya? Betul. Nah, gimana Kak Revina mengatur waktu? Gimana caranya bisa kuliah sambil tetap latihan di pagi dan sore ini? Oke, jadi saya kuliah di Untak ini kebetulan bersyukur ya Untak ini punya kelas sore, sangat membantu. Jadi dari awal saya kuliah di Untak, saya sengaja memilih kelas sore biar nggak mengganggu latihan saya, dan latihan saya juga nggak akan mengganggu kuliah saya. Jadi saya juga obrolan ini ke pelatih saya pengen program-program inti, program lari itu ditaruh di pagi, jadi sore bisa tetap fokus kuliah ya. Ringan-ringan, sore saya masih tetap latihan, tapi sebisa mungkin sebelum jam 5 saya sudah selesai, karena jam 5 saya harus kuliah. Kayak gitu. Ya untungnya pelatih saya mendukung, tentang pendidikan juga melek ya. Terus Untaknya juga mendukung dengan adanya kelas sore, terima kasih Untak. Oke, jadi dengan adanya kelas sore di Untak ini sangat mendukung sekali dengan jadwalnya Kak Revina latihan pagi sore ya. Jadi tetap bisa latihan, juga tetap bisa kuliah setiap hari ya Kak. Betul. Jadi bukan jadi alasan buat nggak datang ke kampus nih. Iya, betul. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu tantangan apa sih Kak yang dihadapin selama lari sprinter ini? Tantangan yang dihadapin waktu perlombaan aja ya. Iya. Mungkin sebelum perlombaan gitu aja ya. Boleh. Saya ngambil yang PON kemarin ya. Iya. Di persiapan PON kemarin itu di 2024 itu ada satu momen yang agak rancu. Antara latihan sama kuliah. Nah, ini agak bentrok dikit ini. Jadi waktu itu saya mau mengikuti satu kejuaraan bareng sama kampus ini lagi UAS. Terus gimana tuh Kak Revina menghadapi tantangan kayak gitu? Nah, itu saya sempat kesulitan di situ. Kalau hukum itu kan banyak kan nulis ya, tugas-tugasnya kan nulis. Waktu itu jam tidur saya sempat terganggu. Jam tidur yang terganggu ini kan otomatis di latihan saya kan juga terganggu, catatan waktu kan menurun, kondisi menurun. Itu selama 2-3 minggu saya kayak gitu, sempat uring-uringan juga, ini gimana cara ngaturnya, tapi juga harus dihadapin kan. Posisinya mau berangkat, jadi sehari itu selama 2 atau 3 minggu itu saya tidur itu paling banyak 4 jam kayak gitu. Padahal kalau lari tuh harus tidur paling nggak 8 jam ya Kak Revina ya. Iya, tidur malam tuh kan penting kan, nggak bisa digantikan di tidur siang. Betul, kan? Beda soalnya. Itu lumayan uring-uringan itu, gimana? Tapi ya gimana lagi, sudah resikonya. Mending saya kayak gini daripada harus ada satu yang saya tinggal, nggak enak. Tapi pernah nggak sih Kak Revina minta keringanan gitu ke dosen pengampu? Mohon izin Bapak, Ibu gitu, saya sedang menjalani kegiatan lomba ini, persiapan, jadi barangkali UASnya bisa dimundurkah atau bisa dikerjakan di rumah gitu, online gitu, pernah nggak kayak gitu? Kalau minta keringanan kayak gitu jujur nggak pernah ya Mbak Arlisa. Soalnya kenapa? Bapak Ibu dosen ini sudah memberikan izin saya untuk meninggalkan kelas. Untuk lomba itu saya sudah terima kasih sekali. Jadi saya nggak berani untuk meminta lebih. Bisa nggak Pak Bu ini UASnya digini kan? Nggak, jadi saya hadapin aja. Jadi tetap jalan dua-duanya secara bersamaan ya, dan alhamdulillahnya berjalan lancar. Alhamdulillahnya bisa. Oke.
bisa diceritain pengalaman selama mengikuti PON dan bagaimana perasaannya pas bisa meraih juara 2 tuh Kak Revina? Itu gimana? Yang pasti seneng ya, bangga, nggak nyangka pertama kali lolos limit itu ya seneng karena pasti atlet pengen ikut PON, arahnya ke PON. Jadi waktu pertama kali lolos limit disebutin waktunya, seneng, bangga, wah akhirnya bisa ikut PON setelah berapa itu ya, dari 2010 saya bisa ikut PON 2024, 14 tahun. Setelah 14 tahun saya jadi atlet, baru bisa ikut PON, untuk ikut doang Mbak Arlisa. Iya. Kemudian saat pertama kali saya ikut PON, saya tiba di medannya, itu kaget, oh gini ternyata ya PON itu. Yang biasanya saya tahu euforianya PON dari senior-senior saya, oh PON itu begini, pasti akan beda rasanya. Pas udah terjun langsung Iya, pastinya. saya baru, oh oke, kayak gini ternyata ya. Kita nggak ada itu di lapangan, yang biasanya pemanasan itu saya sama teman-teman saya bisa ketawa-ketawa, nggak bisa Mbak Risa. Kenapa? Gitu. Kita punya pikirannya sendiri-sendiri, gimana nanti ya, mempersiapkan tandingnya itu loh. Saya sama teman-teman saya satu tim, kebetulan kan saya nomor estafet, tim 4 orang, kita pemanasan tuh nggak ada yang bareng, kita sendiri-sendiri. Kenapa gitu? Biar fokus kan? Iya, atau apa? biar fokus untuk mempersiapkan ya mentalnya. Sudah kita fokus sama pikiran kita sendiri-sendiri. Oh gini ternyata PON ya. Terus dari tuan rumah punya supporter kan? Iya. Gila ternyata itu juga ya. Pengaruh banget loh Kak. Pengaruh banget. Pasti kayak apalagi kalau supporter kita tuh kurang banyak gitu dari supporter lawan tuh pasti suara nyanyian mereka tuh ngaruh ke lari juga gak sih? Dan itu perasaannya pada saya tuh gimana tuh Kak Revina? Itu jujur deg-degan banget. Sebelum masuk ke lapangan itu ingat semua itu. Aduh ini ada, kita kan berangkat itu ada tuntutan ya, harus medali, harus juara berapa, entah itu tuntutan dari Pengprov atau tuntutan pribadi kan pasti ada. Ya sudah, kita pemanasan tuh mikirnya, pikiran saya waktu itu di situ, wah ini ada tuntutan di sini. Terus tuan rumah dari tempat pemanasan tuh udah kedengeran ini suaranya. Tuan rumah rame ya. Pasti deg-degan banget ya. Iya, terus lihat teman-teman saya semua diem itu kayak, aduh kenapa mereka diem? Serius semua, pada serius semua, nggak ada yang cengengesan dia selama persiapan itu ya Kak. Iya. Terus waktu itu estafet ya, saya pelari ketiga. Pelari pertama, kedua, ketiga, keempat. Saya dengar suara pistol, pelari pertama lari itu sudah pelari kedua semakin mendekat. Terus saya lari di situ, sudah hilang, deg-degannya hilang. Pas sudah selesai itu ya? Ya, waktu sudah melakukan di situ deg-degannya hilang. Terus saya ngelihat pelari saya yang keempat, yang terakhir bareng sama DKI waktu itu. Sempat bingung, nggak kelihatan kan ini juara berapa. Target saya kalau nggak salah waktu itu perunggu, juara 3. Saya lihat dari belakang, oh kayaknya ini 3 karena mepet banget sama DKI kan. Oh ya sudahlah, berarti sesuai target. Terus saya lihat teman-teman saya yang ada di tribun, mereka bilang 2. Wah kaget di situ, dua perak. Di situ sempat terharu. Demi apa aku perak kayak gitu. Doanya pada saat itu apa sih Kak Revina sebelum memulai pertandingan dan harapannya apa? Apakah memang sudah harapan ambis kayak aku harus juara 1, 2, jadi lebih dari target yang ditentukan gitu? Untuk doanya sendiri. Waktu itu nggak mikir bisa melampaui target ya Mbak. Doa saya juga waktu itu nggak muluk-muluk, sudah saya cuma minta dilancarkan, dimudahkan. Saya nggak minta yang saya pengen juara ini, saya pengen juara itu, enggak. Waktu itu doa saya tuh, saya melakukan ini untuk ibu saya, untuk orang-orang yang mendukung saya. Jadi apapun doa mereka untuk saya, semoga itu yang didengar, bukan untuk saya, kayak gitu.
Jadi yang memotivasi di sini yang paling besar terutama itu ibu ya. Ibu, jadi, orang tua saya. Jadi doanya yang penting apapun yang ibu saya doakan, Iya. minta tolong agar dikabulkan seperti Iya. itu. Oke, prestasi lain ya. Pertanyaan ke-8. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu apakah ada prestasi lain selain juara yang terakhir kemarin Kak Revina? Bisa disebutkan mungkin paling nggak 3? Iya, waktu itu saya pernah 2 kali ikut Pomnas, Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional. Waktu itu kan sebagai perwakilan dari Untak juga. Itu di 2022 dan 2023. Di 2022 itu saya dapat 1 perak, di 2023 itu saya dapat 2 medali perak. Setelah itu juga pernah ikut kejuaraan nasional lainnya. Oke, yang paling terakhir itu yang terakhir kemarin PON itu sebelum PON itu ya kejuaraan nasional biasa tingkat sih, mahasiswa itu tadi ya. Kalau mahasiswa itu di 2022 dan 2023. Di 2024 itu cuma kejuaraan Jatim Open, Jateng Open, kemudian PON, langsung PON gitu. Oke. Bagaimana cara Kak Revina untuk tetap menjaga konsistensi agar bisa terus berprestasi di bidang ini? Pasti latihan ya, latihan yang nggak putus-putus, karena di atletik kan ya kayaknya nggak di atletik doang ya Mbak. Jadi atlet itu kan kondisi fisik juga harus bagus kan. Ya pokoknya kita tiap hari harus latihan. Tiap hari harus latihan. Iya, latihan pun juga nggak akan cukup sebenarnya itu tiap hari. Jadi ya gimana caranya deh. Nah, kalau misal latihan tiap hari gini tuh tetap dipantau nggak dari pelatihnya atau latihan secara mandiri Kak Revina? Tetap dipantau. Kalau kemarin pelatih Jawa Timur untuk persiapan PON, sekarang kembali ke daerah kan. Kebetulan saya atletnya Kabupaten Blitar, jadi pelatih Kabupaten Blitar yang memantau saya. Program juga dari beliau. Berarti Kak Revina kayak gini tadi pagi gitu latihan nggak? Saya latihan dari ini. Keren banget ya. Sebelum kesini pasti latihan dulu ya, tetap ya. Dulu. Tiap hari ya. Tiap hari. Terus update-nya tuh dalam bentuk apa sih Kak Revina? Mungkin dari Strava atau apa? Oh nggak ada ya. Kalau saya kan lari ini waktu itu diambilin sama teman saya. Kebetulan 2 orang di sini di lapangan KON itu saya sama teman saya minta tolong teman saya untuk ngambilin catatan waktu stopwatch. Nah, hasil dari latihan ini, catatan waktu ini nanti yang akan saya kirimkan ke pelatih saya. Jadi pelatih saya mantau saya dari catatan waktu ini. Minggu kemarin meter dilihat progresnya dari situ ya, perbedaan bulan kemarin sama bulan ini apakah bertambah atau menurun gitu ya. Kayak gitu. Kalau gini berarti latihannya tetap pagi sore juga nih Kak Revina? Atau pagi aja? Sebenarnya harusnya pagi sore, tapi karena ada kesibukan lain, jadi sebisanya. Oh sebisanya, oke. Nah kalau latihan gini kan mungkin terkendala cuaca nih Kak Revina, mungkin bisa karena hujan. Nah kalau misal hujan gitu, gimana cara Kak Revina mengatasi hal tersebut? Apakah menunggu hujannya reda kah, atau tetap lari pas hujan-hujan, atau nunggu? Jadi karena pagi ini hujannya nggak reda-reda, akhirnya diganti siang atau sore gitu, gimana nih Kak Revina ngatasin itu? Ngelihat hujannya juga ya Mbak, kalau misalnya ini kelihatan nggak akan berhenti, kita tuker mungkin fitness kayak gitu. Kan kita ada latihan fitnessnya juga, nggak cuma di track kayak gitu. Jadi tetap latihan tapi dalam bentuk lain ya Kak Revina ya. Apa kunci sukses Kak Revina meraih kejuaraan ini yang bisa di-share ke teman-teman yang mungkin akan memotivasi teman-teman yang akan terjun ke bidang olahraga lari? Itu apa? Kunci suksesnya apa? Kunci sukses meraih juara. Iya. Untuk juara, yang pasti latihan ya. Bagi saya yang pasti latihan. Doa juga jangan lupa, usaha dan doa aja sih Mbak. Pokoknya 3 itu tadi ya. Latihan, usaha dan doa. Terus latihan, usaha dan doa. Latihan masuk usaha Mbak. Oke. Berarti 2 dong kuncinya. Oke, kunci sukses dari Kak Revina ini ada 2 ya teman-teman, yaitu latihan dan doa. Pastinya doa dari diri sendiri, doa dari orang tua dan juga orang-orang tersayang yang ada di balik Kak Revina ini. Betul, kalau pencapaiannya pengen besar ya usahanya harus ekstra. Untuk penunjang lain selain latihan tuh ada nggak sih Kak Revina, mungkin dari sepatu yang dipakai atau apa mungkin itu pengaruh nggak? Kalau saya sendiri ya
Nggak ada sih. Ya kalau memang anaknya berbakat, anaknya mampu mau pakai sepatu model gimana aja pasti bagus. Iya mungkin kan Hasilnya. karena lagi anak zaman sekarang tuh lari tuh pakai sepatu plat karbon nih, kayak iya. gitu. Terus apa-apa yang culture kayak gitu. Nah, Oke. apakah itu berarti sebenarnya tuh nggak seberapa berpengaruh ya Kak Revina ya? Mungkin berpengaruh untuk menunjang kepercayaan diri ya. Cuma kalau saya nggak begitu. Yang pasti itu tadi sih latihan, doa, terus di luar lapangan gaya hidup juga harus sama. Kayak gitu. Oke, lanjut. Apakah ada saran dari Kak Revina untuk para pendengar podcast ini yang barangkali setelah ngelihat Kak Revina jadi pengen, aduh aku jadi pengen lari deh, siapa tahu juga bisa juara kayak Kak Revina. Tapi mungkin karena startnya Kak Revina udah dari SD dan teman-teman yang nonton khususnya mahasiswa Untak nih udah dari mahasiswa, mungkin persiapannya kan pasti kurang ya, beda ya dari Kak Revina yang dari SD. Nah itu mungkin ada nggak saran dari Kak Revina untuk awal-awal buat pemula lari itu gimana? Ya, untuk teman-teman yang mau mencoba hal baru ya, yang mau mencoba olahraga lari, nggak apa-apa, coba aja dulu. Nggak usah muluk-muluk punya tujuan, aku harus ikut untuk jadi juara ini, juara itu. Nggak apa-apa sih punya pikiran kayak gitu, cuma karena startnya ini sudah beda ya, untuk olahraga tujuannya berprestasi juara, mungkin bisa, tapi ambil yang mudah-mudah ya, iya, mungkin juara sekota Surabaya kayak gitu dulu. Atau mungkin bisa dari event-event lari-lari yang diadakan. Iya, yang tiap minggu ada iya, itu tiap ya, minggu kayak ada. gitu. Kan apalagi Bisa. kayak di jalan-jalan macam Tunjungan, Iya. itu kan banyak event-event lari gitu ya Kak. Iya, Ya. apa-apa, mulai aja dulu. Tidak terasa kita sudah di penghujung podcast pada hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Kak Revina. Terima kasih Mbak Lisa. Oke, sudah hadir untuk kita wawancarai, untuk berbagi pengalamannya ke teman-teman khususnya mahasiswa Untak supaya termotivasi dan terinspirasi dengan kisah Kak Revina. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton podcast ini dari awal hingga akhir. Semoga podcast ini bermanfaat dan bisa memotivasi teman-teman semuanya. Oke, tetap stay tune di podcast Kelas Kosong. Siapa tahu kalian bintang tamu selanjutnya. Terima kasih.